Halo guys, balik lagi di channel Bang Gendul. Kali ini aku mau ngebahas Remodded UI. Ini adalah custom ROM MIUI Remodded UI. Kita ke about on MIUI 13 by apa tadi, Rui ya, Imran Rocks. All spec kita cek seperti ini ya. Android versinya 12, MIUI versinya 13 by Rui Frostbite Beta. Kernelnya dia pakai extended kernel 4.4 AS Allcam versi 87 ya. Untuk bloatware-nya lumayan banyak dan ini kameranya oke guys ya. Aku udah tes, nggak ada masalah. Cuman di bagian menu setting ini ada beberapa fitur yang nggak muncul, kayak watermark ini kosong. Terus kemudian di bagian shutter sound ini bisa diam kalau kita disable. Kemudian untuk yang lain normal-normal aja ya. Cuman ya fiturnya kamera MIUI, aku sih lebih suka MIUI yang lama ya ketimbang yang baru ini. Nah ini menu di videonya kayak gini, nggak ada image stabilization ya. Untuk potretnya normal-normal aja. Ini aku tutup guys, soalnya ini aku tutup ya. Untuk Magis-nya aku udah pasang Magis versi 23.0. Untuk safety netnya ini sudah tercentang dua-duanya guys ya, by default. Jadi nggak perlu pasang Magis, nggak perlu pasang modul-modul lagi karena sudah certificate. Kalian bisa lihat di sini aku nggak pakai modul Play Integrity atau SIGIS ya. Nah ini jadi udah aman. Terus di bagian Play Store-nya juga gitu. Kalau kita cek di about, terus paling bawah kalian bisa lihat tuh device e-certificate ya, sudah tersertifikasi. Bloatware-nya lumayan banyak, tapi kalau kalian nggak butuh bloatware yang nggak penting, kalian bisa hapus bloatware-nya itu pakai app manager ya. Tapi ini harus root. Contohnya aja, ini waktu aku buka pertama itu selalu muncul itu guys ya, app foul. Karena app foul itu error terus dan mengganggu, sering muncul notif gitu. Makanya untuk app foul-nya aku hapus saja pakai aplikasi manager, app manager ini guys. Di bagian menu ada remote customize. Di sini ntar kalian bisa atur sendiri ya untuk control center mode-nya. Walaupun nggak banyak tapi ya lumayan lah ya. Menurutku untuk customisasinya ini nggak begitu penting ya guys, karena terbilang biasa aja ya. Alternatif fiturnya developer option bisa kalian akses lewat sini. Ada Mi Unlock status juga. Terus ada video toolbox. Di bagian ini video toolboxnya nggak tahu aku ini fungsinya untuk apa ya. Terus front camera assistant seperti ini. Kemudian ada quick replay, floating window, don't disturb, second space, sama LED mode. Terus untuk miscellaneous-nya ada extended power menu. Jadi kalau kita tekan tombol power, terus kita tap 2 kali di bagian tengah ya. Nah ini ada menu recovery sama bootloader. Kemudian untuk notifikasi historinya seperti ini menunya, ada app setting. Di menu app setting ini kalian bisa atur-atur ya, cuman memang custom ROM ini agak lelet ya guys. Jadi kalau dipakai buat yang butuh performa kayak main game itu ya, MIUI dari dulu yang namanya MIUI nggak begitu bagus kalau dipakai buat main game. Tapi kalau dipakai buat harian aja sih masih bisa lah ya. Nah di bagian ini kalian bisa atur frekuensinya, bisa disetting, tapi aku nggak terlalu mudeng ini fungsinya sebenarnya buat apa. Terus kemudian ada status bar mode. Di bagian status bar ini pilihannya ada lumayan ya, tapi ini kayak cuma nampilin backgroundnya aja sih. Nah itu ada warna ungunya ya di belakang status barnya. Yang lain pun juga gitu, tapi aku lebih suka yang biasa aja, yang stok seperti ini, biar nggak muncul warnanya guys. Untuk customisasinya cuma itu. Kalau kalian misal nyari menu yang lain, kalian bisa search di menu pencarian ini ya, karena kalau nggak muncul biasanya kita cari di sini ada guys. Contoh untuk fitur di bagian quick setting ini kan ada direct sound, terus wired part ya, ada FPS info overlay. Nah itu contoh aja, kita mau ketik wired part ya, misal muncul nggak di sini, kira-kira nggak muncul ya. Ternyata wired part ini bisa kalian akses lewat quick setting ini guys ya. Dan quick settingnya ini aku pakai yang model jadul, kalian juga bisa pakai yang model control center, bisa dimunculin juga. Untuk SIM card dan mobile network kita cek di bagian preferred network type, cuman 3 pilihan doang. Terus connection dan sharing ini ada Mi-Share, cache, printing, portable hotspot. Oh bisa hotspot wifi sekarang. Untuk hotspot VPN aku nggak tahu ini bisa apa enggak ya, tapi ini ada pilihannya sih. Menu yang lain ada quick share sama Android Auto ya. Terus untuk wallpaper dan personalization ini udah aku klik tapi nggak muncul-muncul ya, mungkin emang ngebug. Terus ada always on display,
seperti ini. Untuk double tap to wake sama double tap to off nya aman ya, nggak ada masalah. Terus untuk display seperti ini, ada refresh rate 60 Hz dan ini sudah paten ya, nggak ada pilihannya yang lain lagi. Untuk menu yang lain kalian bisa lihat sendiri. Terus sound dan vibration di bagian ini sebenarnya ada Mi Sound Enhancer-nya. Kalau kalian atur di sini ini nggak berfungsi ya guys, walaupun kalian sudah colokin headset. Aku tes di sini nggak berfungsi, tapi kalian bisa pakai yang ada di wired part atau di quick setting ini ya. Di sini ada wired part sama direct sound. Nah, di bagian direct sound ini ntar kalian bisa klik aja di bagian ini ya guys. Untuk wired partnya kalian bisa masuk lewat quick setting. Menunya seperti ini, ada display color kalibrasi, tapi waktu aku setting dia nggak ngaruh ya. Terus untuk FPS info overlay ini gede banget, di pojokan udah gede, ada item-itemnya. Terus ada spectrum profile, kalian bisa pilih ya di sini. Mungkin untuk performanya biar lebih jos, pilih performa aja ya. Ada enable touch boost, CPU boost, GPU boost, sama smart charging. MSM thermal juga ada, core control, terus kemudian ada CPU core. Shell Linux-nya permisif. Ini kalau kita enable apakah berganti ke enforcing ya? Aku juga nggak tahu sih. Ada direct sound juga di sini dan ada blast boosternya ya di bagian presetnya. Mantap guys. Kalau kalian akses lewat sini, direct sound ini berfungsi normal guys ya. Terus untuk menu yang lain ada gain. Di bagian quick setting ini ada screen recorder yang sekarang lagi aku pakai. Untuk fitur yang lain masih ada di bawah, tapi nggak penting sih. Jadi cukup itu aja ya. Terus untuk recent apps seperti ini kalian juga bisa pilih, ada dua mode ya, ada dua tipe, ada yang kayak di iOS, terus ada yang khas MIUI yang 44 kayak gini. Dan menunya kalau kita klik, keliru. Kalau kita klik tahan, bisa kita kunci aplikasinya biar nggak ikut ke close. Untuk cleanernya juga bisa kita fungsikan dengan semestinya ya. Terus untuk hasil pengetesan CPU throttling kayak gini guys. Ya wis, mungkin gitu aja dulu untuk review kali ini. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan, unek-unek, ada request dan sebagainya, silahkan tulis di kolom komentar. Thank you udah nonton, see you, bye bye.